Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di Pengen Cerita Aja. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi teks cerita fabel. Pertanyaan pertama pasti menanyakan tentang apa itu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan binatang yang memiliki perilaku seolah-olah seperti manusia. Mereka bisa bicara, mereka bisa berpikir. Nah, cerita fabel ini merupakan cerita fiksi karena cerita fabel itu tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Dan cerita fabel juga biasa disebut sebagai cerita moral karena di dalam cerita fabel biasanya berisi pesan-pesan yang mengarahkan kepada moral. Berdasarkan pengertian tentang apa itu cerita fabel, kita jadi tahu apa ciri-ciri dari cerita fabel itu. Yang pertama, cerita fabel tokohnya pasti binatang. Yang kedua, tokoh cerita fabel itu terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis. Apa itu protagonis dan antagonis? Nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga, tokoh dalam cerita fabel atau binatang di dalam cerita fabel itu berperilaku seperti manusia. Dan yang kemudian terakhir, latar dalam cerita fabel itu umumnya merupakan hutan atau latar yang berada di alam. Selanjutnya, kita perlu tahu struktur dari cerita fabel untuk mengetahui bagaimana cerita fabel itu diceritakan. Struktur cerita fabel itu terdiri dari orientasi, komplikasi, reorientasi, dan koda. Orientasi adalah pembukaan. Biasanya di dalamnya itu berisi tentang pengenalan tokoh atau menceritakan tentang latar atau suasana di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, cerita fabel itu memiliki struktur yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Di dalam komplikasi biasanya berisi tentang awal masalah hingga puncaknya masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Setelah muncul masalah, penulis kemudian menceritakan cerita fabel tersebut ke dalam struktur reorientasi. Di dalam reorientasi biasanya berisi tentang bagaimana masalah itu terselesaikan hingga menjadi akhir sebuah cerita fabel. Struktur cerita fabel yang terakhir yaitu adalah koda. Di dalam cerita fabel, koda tidak wajib ada, artinya boleh ada, boleh tidak. Karena di dalam koda itu berisi tentang pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Untuk menjadi sebuah cerita fabel yang menarik, tentunya penulis harus mengetahui unsur-unsur di dalam cerita fabel. Nah, apa saja unsur-unsur di dalam cerita fabel? Unsur cerita fabel yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau inti cerita. Artinya, penulis harus tahu apa inti cerita atau ide yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Untuk menyampaikan ide cerita, tentunya penulis membutuhkan tokoh-tokoh untuk mewakili ide ceritanya tersebut. Nah, karena itu unsur yang kedua adalah tokoh, di mana tokoh ini terdiri dari tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berperilaku buruk atau jahat. Yang ketiga, nah di sini bisa jadi memerlukan tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penengah dalam penyelesaian masalah. Setelah memiliki tokoh untuk mewakili ceritanya, tentunya
penulis membutuhkan watak atau karakter atau sifat yang digambarkan di dalam tokoh tersebut. Watak, sifat, dan karakter ini yang disebut sebagai penokohan. Unsur cerita fabel selanjutnya adalah latar. Nah, latar di sini itu terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar suasana ini bisa disebut juga sebagai misalnya ramai, sepi, sedih, gembira, senang. Nah, itu adalah latar suasana. Unsur cerita fabel selanjutnya adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah bagaimana penulis menceritakan cerita fabel tersebut. Alur terdiri dari 3. Alur maju, yang mana penulis menceritakan cerita dari awal sampai akhir secara berurutan. Atau kedua, alur mundur, yaitu penulis menceritakan ceritanya secara terbalik, yaitu cerita yang harusnya menjadi akhir itu berada di awal cerita, sedangkan yang seharusnya berada di awal cerita itu diletakkan di akhir cerita. Atau yang ketiga, ada alur campuran, di mana penulis menggabungkan alur maju dengan alur mundur. Misalnya, bisa jadi di tengah-tengah cerita penulis menceritakan sesuatu yang terjadi di awal yang tidak disampaikan di cerita sebelumnya. Unsur selanjutnya yaitu adalah sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang adalah bagaimana penulis menceritakan cerita fabel tersebut. Apakah dia menjadi orang pertama dengan menggunakan kata aku atau saya di dalam cerita, atau bisa jadi penulis merupakan orang ketiga yang mana dia menggunakan kata dia atau menyebut nama tokoh untuk menceritakan cerita tersebut. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut. Nah, amanat ini berhubungan dengan struktur koda. Itu kenapa tadi disampaikan bahwa koda itu boleh ada, boleh tidak. Karena di dalam amanat itu disebut juga ada makna tersirat dan makna tersurat. Makna tersurat adalah makna atau pesan moral yang disampaikan itu tertulis jelas di dalam cerita. Sedangkan makna tersirat, pesan moral yang disampaikan di dalam cerita fabel itu tidak disampaikan secara tertulis. Namun kita harus bisa menelaah atau memahaminya berdasarkan apa yang disampaikan di dalam cerita. Setelah mengetahui unsur-unsur dari cerita fabel, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam cerita fabel. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat naratif atau kalimat peristiwa. Kalimat naratif atau kalimat peristiwa ini merupakan kalimat yang menyampaikan tentang suatu kejadian. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya adalah kalimat yang merupakan dialog dari tokoh di dalam cerita. Untuk menemukannya, biasanya kita akan menemukan tanda kutip 2 di awal dan akhir kalimat. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat langsung. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sehari-hari. Nah, kata-kata sehari-hari ini biasanya terdapat di dalam dialog yang disampaikan oleh para tokoh. Nah, sehingga biasanya kata sehari-hari ini berada di dalam kalimat langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fabel. Di sini kita hanya akan membahas 2 jenis cerita fabel,
yaitu cerita fabel alami dan cerita fabel adaptasi. Cerita fabel alami itu adalah yang menceritakan tentang tokoh dan juga latar yang digunakan sesuai dengan aslinya. Misalnya, kura-kura digambarkan sebagai tokoh yang lambat, harimau digambarkan sebagai tokoh yang buas, dan tempatnya berada di hutan. Nah, itu adalah contoh cerita fabel alami. Sedangkan cerita fabel adaptasi itu watak tokoh biasanya tidak sesuai dengan kenyataan atau berbeda dari aslinya. Contoh sederhana dari teks cerita fabel yang adaptasi, mungkin kalian sering menonton film Tom and Jerry. Nah, film Tom and Jerry adalah salah satu contoh dari teks cerita fabel yang adaptasi ya. Sampai sini dulu pembahasan tentang cerita fabel. Semoga mudah dimengerti ya. Kalau memang masih ada yang belum bisa dipahami, kalian bisa bertanya langsung ke saya melalui media sosial yang sudah saya cantumkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.